Ya namanya mungkin nggak tahu ya, safety-nya emosi. Saya juga lihat dia banyak endorsan kan, nggak tahu gimana. Saya lihat setelah postingan itu langsung banyak postingan endorsan gitu. Tapi apapun itulah gitu. Yang jelas ya hal yang terbaik atau balas dendam terbaik menurut saya dengan menjadi diri lebih baik sih gitu. Kalau enggak ya repot juga kan. Kalau saya sih sekarang fokusnya itu sih, bagaimana ketika saya pingin dijatuhin gitu sama istri, saya berusaha ya mudah-mudahan saya masih dikasih Allah umur, masih dikasih kesempatan. Iya susah kan, yang seperti saya bilang Kak, ketika saya statement gini nanti akhirnya berbalas pantun akhirnya yaitu masalah kita jadi akhirnya untuk ke publik gitu. Seharusnya kan kita bisa selesaiin dulu gitu sampai ini, apalagi kan mediasi terakhir kan kita maunya rujuk, berarti kan ada maksud lain, yang ada nanti jatuhnya bukan cinta lagi, yang ada hanya kebencian, hanya dendam. Pastilah pasti ingin tetap yang terbaik lah buat keluarga gitu, ini bentuk ikhtiar saya, tapi tetap saya harus berhusnudzon kan sama Allah. Apapun yang ini kan udah pasti kehendak Allah, sekuat apapun saya menginginkan kembali, tapi kalau Allah nggak inginkan gitu, atau sekuat apapun saya ingin berpisah, tapi kalau Allah ingin tetapkan kita bersama, jadi kembalilah, kan kita manusia tugasnya ikhtiar. Saya ikhtiar ya mempertahankan keluarga saya, tapi apapun nantinya saya udah bilang sih bos, tetap ya kita kan udah dewasa ya. Terus aku sudah selalu bilang bahwa kan kamu tahu saya nggak punya keluarga. Semenjak aku ketemu kamu, aku punya anak-anak, ya aku perjuangin semua buat anak-anak. Dengan apa? Dengan untuk masa depan mereka, untuk semuanya gitu. Ya saya harap ya pikirin anak-anak deh. Sebenarnya ya saya pribadi yang penting fokus, itu yang paling terpenting gitu. Fokus terhadap ya fokus lah, dan yang paling terpenting berusaha untuk lebih baik lah. Gimana ya, kayak orang asing, soalnya dia di backup sama banyak nafkah. Saya pastikan fitnah. Kalau tapi ngapain sih saya harus jadi berantem karena nafkah, terus membuktikan ini posting ini loh ini, jadi kayak saya juga ikut buka aib juga kan gitu. Insya Allah lah, karena saya juga ribuan, masa saya nggak nafkain, tahu lah. Tapi kan nggak mungkin saya jelaskan kepada orang yang nggak kenal kita gitu. Ditanya masih mau rujuk nggak, alhamdulillahnya safety-nya mau gitu. Sayanya juga apalagi ya kan, karena alhamdulillah mau ya gitu. Terus ya ini persyaratannya lumayan. Boleh. Mungkin apa aja sih Apa Bang? aja, Bang? Boleh dibocorkan sedikit Bang? Ini banyak banget. Salah satunya Bang mungkin. Aset paling banyak sih yang dibahas. Gimana tuh asetnya? Aset saya semua. Di sini juga dikatakan untuk kedepannya tidak ada perselingkuhan atau ini dan sebagainya. Di sini dicantumkan juga kedua, tadi perilaku baik, terus kedua segala hal harus izin istri, keluar rumah, pekerjaan, sains, perusahaan apa semua, situ ada juga permintaan ini. Semuanya lah banyak banget gitu, banyak, bahkan aset-aset saya yang nggak terduga, yang saya pikir dia nggak tahu aja tahu. Harapannya ya udah ini tidak ada niat buruk ya, semuanya saya tanda tanganin, terus kita rujuk, kita lebih baik, saling melengkapi ya gitu, saling menjaga, saling protek, melindungi gitu, bahagialah sampai akhir hayatnya. Selingkuh itu mau lihat dari aturan mana, teori mana dan sebagainya, agama dan sebagainya, itu udah pasti tidak oke, tidak baik. Makanya kalau orang melakukan perselingkuhan itu biasanya kemudian yang melakukan itu merasa juga kayak deg-degan terus karena takut ketahuan, karena dia tahu itu sesuatu yang tidak benar. Nah, sementara yang mengalami yang menjadi korban diselingkuhi itu pasti kalau sudah punya tanda-tanda akan makin merasa curiga dan tidak bisa berpikir positif lagi, karena apapun yang dilakukan oleh pasangannya itu menjadi dicurigai gitu. Jadi kehidupan keluarganya juga sudah tidak sehat sebetulnya. Marah, dendam, kesal dan sebagainya jadi satu, sehingga yang tadinya biasanya mungkin baik-baik saja, orangnya kalem dan sebagainya, kalau dia kemudian mengalami rasa tidak nyaman, itu bisa saja melakukan hal. Bahkan orang yang pendiam, yang tidak banyak ibaratnya tidak banyak pencence kemana-mana, tidak ekstrovert, itu bisa saja melakukan sesuatu yang tidak terduga. Nah, termasuk kalau misalnya yang tadi dikatakan kok bisa ya menyinggung-nyinggung nama orang. Nah, mungkin yang bersangkutan juga punya bukti, sehingga kemudian dia merasa cukup aman untuk membuktikan itu di media gitu. Cuman maksud saya gini, kalau ini dilanjutkan,
itu tidak jadi larinya kemana-mana, malah kemudian jadi sesuatu yang sifatnya tidak terselesaikan karena mengadunya atau berceritanya kepada media sosial. Nah, yang harus dilakukan sebetulnya nggak usah diumbar ke media sosial, tapi kemudian dihadapi, diajak berkomunikasi. Kalau memang tidak memungkinkan lagi ya memang sudah gitu. Tetapi kalau kayak begini nanti juga jejaknya ini kan pasti akan terlihat untuk oleh anaknya dan sebagainya, mau tidak mau sudah ada anak, tidak ada bekas ayah. Maka itu pasti akan dilihat dan kemudian jadi memalukan dan sebagainya gitu.